Ya sesuai konstitusi. Dan saya yakin Bapak Presiden ingin 2024. Calon Presiden boleh 35 tahun. Kita ingin melihat keadilan. Tetapi yang jelas-jelas mencuri triliunan ataupun miliaran bisa bebas. Sejak pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2014, Partai Nasdem terus menunjukkan trajektori yang meningkat dalam perolehan suara dan juga kursi di parlemen setiap pemilu diadakan. Banyak pengamat yang memprediksi bahwa di tahun 2024, Nasdem akan mencapai titik yang paling tinggi yang mungkin bisa mereka dapatkan sejak pertama kali berdiri sebagai sebuah partai politik. Apakah betul demikian? Dan apakah benar bahwa Nasdem adalah kuda hitam paling berbahaya di 2024? Kami berbicara dengan Ketua Bapilu dari Partai Nasdem yang juga anggota Komisi 1 DPR RI, Prananda Paloh. Bang Prananda Paloh, thank you sudah menyempatkan diri datang ke Asumsi 1 dekade di Jalan Restorasi. Gitu slogannya kan, sampai hafal saya. Apa sebenarnya yang mau direstorasi dari Indonesia sih? Saya rasa dalam semua aspek ya. Paling tidak aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesetaraan, keadilan, semuanya. Tetapi saya rasa di bawah pemerintahan Pak Jokowi yang sudah 2 periode ini, ya restorasi sudah dimulai. Jadi arahnya sudah betul. Tinggal bagaimana di pemerintahan berikutnya tetap adalah esensi restorasi itu kita titipkan sedikit. Tetapi paling tidak menurut saya sekarang kita sudah di right track, di jalan yang benar. Kalau memang tidak sempurna ya wajar. Pasti siapapun, pemerintahan manapun, presiden manapun, individu manapun, ya pasti tidak sempurna. Tetapi paling tidak semaksimal mungkin kita coba. Ya. Tadi sempat disinggung pemerintahan berikutnya 2024 kita akan ada pemilu. Dalam 2 pemilu sebelumnya, Partai Nasdem itu berada di belakangnya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah tidak lagi bisa mencalonkan diri pada tahun 2024. Tapi mungkin saja ya beliau punya pilihan sendiri lah kira-kira. Saya mau bertanya sama Bang Prananda, ini apakah Partai Nasdem nanti kira-kira tetap berada sekubu dengan Presiden Jokowi mungkin pada 2024? Atau ada kubu lain yang akan dibikin sendiri? Tentu pertanyaan itu mungkin masih sangat dini ya. Tetapi anggaplah Jokowi adalah sahabat Nasdem. Maupun dia presiden atau tidak presiden lagi. Tetapi tentu saya katakan itu masih terlalu dini. Karena ini politik, itu pasti cair. Jadi opsi A, opsi B, atau opsi C. Pasti ada aja. Tapi yang pasti siapapun presidennya, Nasdem akan mendukung kalau visi misinya itu sama dengan semboyan restorasi. Apakah Nasdem ini, kalau kita lihat ya Bang Prananda, sejak pertama kali ikutan pemilu, langsung meraih kursi di parlemen itu meroket terus tuh. Secara trajektori itu selalu naik, selalu naik. Di 2024, apa targetnya dari Partai Nasdem sebenarnya? Tolong jangan dijawab terlalu dini Bang, pasti ada cita-citanya, pasti ada kan? Baik, kita gambarkan paling tidak secara suara nasional. Nasdem bercita-cita paling tidak 3 besar. Karena sekarang sudah 5 besar dalam perolehan suara, 4 besar dalam kursi DPR RI. Jadi paling tidak untuk 3 besar, kita membutuhkan hampir kurang lebih 20 juta suara. Itu 3 sampai 2 besar. Nah, kursi DPR RI kita menargetkan 100 kursi DPR RI. 100 kursi itu berarti paling tidak 2 sampai 3 besar. Ya, itu saya rasa bisa terjadi. Dan sangat memungkinkan kalau partai ini, Partai Nasdem, solid dan tidak pecah di antara kita. Itu satu dulu. Kedua, program-program yang ditawarkan Nasdem melalui eksekutifnya ataupun legislatifnya mesti benar-benar dirasakan masyarakat. Dan ketiga, yang paling penting menurut saya adalah beritikat baik, ikhlas, tulus, dan tidak pernah cacat secara hukum
ataupun secara pribadi. Nah itulah mungkin. Sangat-sangat dahsyat sekali objektifnya, cita-citanya, visinya. Dan kalau betul seperti yang dikatakan oleh Bang Prananda tadi, yang dicapai oleh Nasdem 2024, 3 besar, 100 kursi, itu kan sebenarnya bisa mencalonkan capresnya sendiri, Pak. Apakah Nasdem ingin menyodorkan nama capres sendiri yang menjadi pilihan pertama nanti bagi Partai Nasdem? Ya tentu kita akan mensodorkan capres itu. Tapi saya rasa balik lagi ada opsi A, opsi B, dan opsi C. Tapi yang bisa saya pastikan ketua umumnya tidak akan mencalonkan diri. Itu jelas. Kenapa tuh Bang nggak mencalonkan diri, Bang? Ya sebagai anaknya saya juga pernah bertanya kenapa. Ya, udah lebih bagus begini. Menjadi istilahnya guru bagi semua. Kingmaker juga, Bang? Tidak elok lah saya bilang begitu. Saya aja yang bilang kalau gitu, Bang. Ya, begitu. Guru bagi semua. Guru bagi semua. Ya mungkin juga faktor usia. Satu. Kedua, tantangan dan semangatnya sudah beda. Ketiga juga kenyamanan. Karena mungkin waktu itu kalau misalnya 50-55 semangatnya beda. Kalau sekarang memang sudah ya mungkin menganggap dirinya sebagai orang tua lah ya. Ya itu saja. Tapi yang pasti tentu Bapak Surya Paloh memegang kendali penuh siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Nasdem ke depan. Selain setia dan sesuai dengan jalan restorasi yang menjadi visi Partai Nasdem, apa sih sebenarnya kriteria dari capres yang diharapkan oleh Partai Nasdem nanti? Tentu yang pasti mempunyai visi dan misi yang sama dengan Nasdem. Yaitu satu, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mengurangi ketidakadilan. Di tengah ketidakadilan di mana-mana. Dalam ranah hukum, ekonomi, semuanya. Ketiga, mempunyai visi nasionalis, tetapi juga religius. Karena bisa kita katakan Nasdem adalah partai yang terbuka bagi semua. Jadi kriteria partai Nasdem untuk capres itu ya sederhana saja. Untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Arah yang lebih baik apa yang saya maksud? Ya, kita tidak mau melihat kejomplangan yang terlalu jauh. Tetapi kita tetap ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kita ingin melihat keadilan. Di mana kadang-kadang orang mencuri buah apel dihukum. Tetapi yang jelas-jelas mencuri triliunan ataupun miliaran bisa bebas. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dan yang terpenting, inilah partai terbuka. Jadi siapapun bisa masuk. Kita bisa dikatakan nasionalis. Tetapi juga religius. Kita bisa dikatakan ada teknokrat, ada politisi murni, ada pengusaha. Tetapi ada juga pedagang, ada juga tukang parkir, ada juga satpam. Nah itulah Nasdem. Semua kekuatan disatukan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Ya itulah Nasdem. Mantap. Satu pertanyaan terakhir Bang sebelum pindah ke topik berikutnya. Masih soal capres. Banyak orang dan pengamat juga yang berteori bahwa yang nanti akan diusung oleh Partai Nasdem di 2024 itu adalah Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan. Dan banyak sekali yang ramai ngomongin ini. Bang. Nah mumpung ada petinggi partai di depan saya sekarang. Saya mau nanya konfirmasi betul nggak sih Bang? Bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Terlalu dini, balik lagi saya katakan, iya ke Anies, iya ke B, iya ke C. Tidak bisa, tetapi ya terbuka. Ya kita akan dalam Juni 15 nanti mengadakan istilahnya rakorsus untuk mengumumkan 3 nama itu. 3 nama bakal capres Bang? Ya. Jadi ya siapa aja. Makanya saya bilang A, B, dan C.
Tapi nama itu sendiri saya belum tahu. Nah, mungkin Juni nanti semua akan tahu. Tapi abang punya preferensi personal nggak sih? Kalau saya sih semua juga teman saya. Pak Anies baik. Mungkin juga Pak Ganjar baik. Mungkin juga Pak Andika baik. Mungkin juga Pak Erick Thohir baik. Mungkin juga semua baik. Mungkin juga yang tidak pernah bermimpi dicalonkan, tiba-tiba dicalonkan, baik juga. Ya itulah saya. Dan itulah Partai Nasdem. Tetapi balik lagi, Rakursus 15 Juli nanti, ada 3 bakal nama calon yang kita umumkan. Tetapi itu akan digodok dulu oleh teman-teman dari peserta tingkat paling bawah, DPRT, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Nanti semua dikumpulkan, kurang lebih, ataupun yang diwakilkan. Kita akan godok dulu melalui istilahnya sidang-sidang, dan kita akan merekomendasikan nama itu ke Ketua Umum, dan nanti akan kita umumkan itu. Saya mengamini apa yang dikatakan Bang Prananda bahwa Nasdem ini terbuka bagi banyak kalangan gitu. Kalau kita lihat anggota parlemennya, petinggi partainya, gitu. Betul. Ada yang pengusaha, ada yang politisi, karir, ada aktivis, mantan aktivis, gitu. Di dalam partai itu saya penasaran deh, apakah ada, karena ini orang berbeda-beda latar belakangnya Bang ya, dinamikanya atau gimana sih? Tarik-menariknya kan pasti ada, tapi dinamikanya gimana sih dalam partai? Gini, dalam semua institusi, apalagi institusi partai politik, maupun itu di negara maju sekalipun, seperti Australia ataupun Amerika, pasti ada namanya tarik-menarik, ataupun juga namanya dinamika internal. Tapi kalau Nasdem menghadapinya ya, dengan kita duduki bareng, dengan kita bicarakan pandangan kita, dan kita mencari titik tengah. Dan disitulah justru menjadi suatu kekuatan. Karena kalau semuanya sama pikirannya, mungkin tidak bisa lebih besar kita. Justru dengan adanya misalnya teknokrat yang saya ucapkan tadi, pengusaha, aktivis, politisi karir, ataupun juga ya saya bilang tadi pedagang, tukang parkir. Nah itu justru ya menjadi kekuatan ya, kalau dinamikanya wajar terjadi. Tetapi syukur alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini tidak ada yang bisa membuat perpecahan itu sampai besar sekali, tidak ada. Karena Nasdem itu semua itu berawal dari persaudaraan. Makanya kalau di Nasdem kita saling memanggil dengan nama kakak. Jadi semua itu egaliter. Nah itulah Nasdem. Kakak. Mantap. Tadi untuk penerimaan caleg misalnya, kan terbuka memang untuk semua orang. Tapi apakah memang seleksi yang dilakukan terbuka menerima ini, semua orang ini akan kembali lagi dilakukan? Orang-orang yang mungkin tidak kepikiran untuk bisa mencalonkan diri karena merasa, gue bukan orang partai, gue gak kenal siapa-siapa. Itu bisa juga masuk Nasdem? Bisa, tentu bisa. Kalau memang kemauan dirinya, ingin misalnya, anggaplah, kita mulai dari menjadi anggota legislatif. Bisa. Ataupun wali kota. Ataupun gubernur sekalipun. Nah, apa yang saya maksud terbuka untuk semua ini, kalau memang satu, ya dia mesti ada kemauan sendiri dulu dong. Betul. Kalau tidak ya tidak bisa. Tetapi kan kita akan melihat, kalau memang ini, anggaplah individu ini mempunyai kemampuan, dalam arti kata simpati ataupun empati dari masyarakat yang luas, mempunyai suatu vision ataupun mission yang cukup jelas, pasti Nasdem akan terbuka untuk itu. Dan jangankan kita akan terbuka, mungkin kita akan bantu, sebisa kita. Karena dalam beberapa kesempatan, saya ingat sekali waktu itu, pilkada yang sebelumnya ya, 2018. Sampai materi pun, stempel belangko dikasih gratis oleh Partai Nasdem. Quote unquote saya tidak menyalahkan partai politik lain atau apa. Tetapi jargon anti mahar pertama itu partai politik dari siapa? Dari Nasdem.
Makanya balik lagi saya bilang kita terbuka untuk semua. Asal individu itu mempunyai tekad, kemauan, dan memang mempunyai kemampuan untuk menarik empati ataupun simpati dari masyarakat. Nah itu terbuka. Jadi jangan misalnya untuk penjaringan ini khusus untuk orang yang mempunyai uang, koneksi, ataupun juga jabatan, ataupun networking yang bisa dikatakan luas sekali. Enggak juga. Siapapun bisa masuk. Itulah. Apakah metode atau cara menggunakan wajah-wajah yang sudah populer di masyarakat, kayak artis gitu misalnya, yang beberapa kalangan juga mengasosiasikan itu sama Nasdem gitu. Itu apakah sebenarnya strategi yang efektif dan akan diulangi kembali? Begini ya, jujur saja, itu kan salah satu strategi politik. Tetapi dari semua artis itu memang ada kemauan juga. Ada yang terpilih, ada yang tidak. Betul. Tetapi dalam kemauan itu udah cukup bagi kita. Karena memang ya suka tidak suka mereka sudah mempunyai branding. Sudah mempunyai nama, sudah mempunyai anggaplah penampilan ataupun gampang dikenal oleh masyarakat luas. Ya itu kan suatu kelebihan. Betul. Ya kita bukan berhipokrit. Ya memang itu adalah salah satu strategi. Tetapi ya kita barengi juga dengan kemauannya mereka sendiri. Dan kita bagi yang kurang paham dengan itu, kemarin contohnya 2019 lalu, saya secara pribadi melalui Garda Pemuda Nasdem melakukan pendidikan kilat ya. Ya paling tidak mengenal sistem tata negara, seterusnya begini begitu, sistem ekonomi begini. Dan alhamdulillah ya sukses. Tadi saya ada satu yang kelewat, Bang. Sebagai partai nasionalis religius, Nasdem, ini kan sebenarnya satu spektrum yang juga dimiliki atau diklaim oleh partai-partai lain di Indonesia. Ini kan spektrum yang seksi sebenarnya, nasionalis religius. Pertanyaan saya adalah, apa yang sebenarnya bedain? Jadi kalau ada orang awam nih Bang ya, ini ada banyak partai yang nasionalis religius, tapi apa yang bikin Nasdem beda sama yang lain sebenarnya? Ya begini, apa yang membedakan Nasdem dengan partai lain? Ya ini partai, bisa dibilang partai yang relatif muda. Tetapi secara konsisten memperjuangkan restorasi. Itu satu. Kedua, anti mahar. Dan ketiga yang paling penting menurut saya, mungkin sejarah ke depan yang bisa melihat itu. Ya, konsistensi dari sikap Nasdem kalau sudah mendukung pemerintahan tidak berubah. Itulah Nasdem. Mau dibilang A, B, C silakan. Nggak akan lompat kapal gitu Bang? Enggak. Dibuktikan aja. Karena dengan contoh Nasdem pertama kali ikut pemilu, Jokowi pertama kali ikut menjadi presiden. 2019 juga begitu. Nah mungkin ke depan akan begitu terus. Konsistensi sikap. Nah membedakannya lain lagi, ya mungkin ya ini sejuk, rumah bagi semua, tidak tertutup bagi satu golongan, kelompok, ataupun elit, ataupun juga paham, ataupun juga ideologi. Rumah bagi semua, nah, itulah yang membedakannya. Di hari-hari menjelang ngobrol-ngobrol kita ini dilakukan Bang, di media tuh banyak pejabat partai dan juga pejabat negara angkat suara mengenai jadi nggak sih pemilu 2024 nih? Ya, apakah ada perpanjangan atau penundaan dan lain sebagainya. Stance-nya Bang Pranandana sendiri atau Partai Nasdem itu gimana sih dengan apakah 2024 sesuai konstitusi kita harus ada pemilu lagi? Ya kalau saya pribadi ya udah sesuai konstitusi 2024. Kan tidak ada alasan yang mendesak. Kita tidak mengalami suatu bencana alam ataupun sekarang mengalami peperangan ataupun krisis yang terlalu berat. Jadi jangan alasan itu dibuat-buat bagi siapapun yang ingin menunda itu. Saya rasa konyol itu. Ya sesuai konstitusi. Dan saya yakin Bapak Presiden ingin 2024. Kalau memang saya salah ya koreksi saya. Tapi ya ini kan pandangan pribadi saya. Jangan dibuat-buat. Mau perang lah.
mau inilah, mau apa, nggak ada itu ya 2024, 2024. Kalah menang urusan nanti. Nah, begitu. Mantap, tegas ya Bang ya? Iya, tegas. Soal Bang Prananda sendiri, nanti 2024 saya berasumsi akan kembali lagi mencalonkan diri dong di parlemen. Atau mungkin ada kursi lain yang diincar, mungkin eksekutif daerah mungkin? Begini, kalau saya ini jujur aja sekarang fokus ingin konsentrasi sebagai eksekutif di Nasdem. Tetapi memang 2024 nanti tentu saya ingin mencalonkan kembali sebagai anggota DPR RI. Nah, karena apa? Karena saya diberi amanah menjadi ketua Bapilu. Kalau saya tidak bisa mencalonkan diri lagi ya kan agak lucu juga. Masa orang lain yang dimenangkan, Bang Prananda nggak menang diri sendiri gitu kan? Bukan itu maksudnya. Saya ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Partai Nasdem dan terkhusus bagi Indonesia ini. Kalau saya misalkan diberikan amanah ini dan kita bisa mencapai target yang saya sebut tadi dan sesuai dengan harapan ataupun mendekati harapan, ya bolehlah kita berbicara yang lain. Tetapi biarlah itu sebagai mengalir sebagai air. Satu-satu gitu Bang ya? Iya. Terakhir pertanyaan Bang, dari bagian dari generasi yang masih muda sekali sebenarnya dibandingkan dengan senior-senior kita yang ada di partai ataupun yang ada di parlemen. Sebenarnya ide atau gagasan apa sih yang Bang Prananda ini miliki yang mungkin selama ini Bang Prananda mikir belum ada nih yang mikir kayak gini nih? Something fresh ada nggak sih? Aduh, ini dia ya. Saya ingin melihat terkhusus bagi yang di bawah 45 tahun. Lebih memiliki ataupun memberi peran yang lebih untuk kemajuan bangsa ini. Karena apa? Di bawah 45 tahun itu saya rasa mempunyai tentu pendidikan yang lebih tinggi, intelektualitas yang lebih tinggi, kemampuan baik secara resources, secara ekonomi, secara sosial lebih tinggi. Kenapa harus memikirkan diri sendiri? Kalau bisa membuat kebaikan bagi paling tidak lingkungannya dulu. Habis itu negaranya dulu. Nah, itu yang saya inginkan. Nah, ide apa yang saya ingin ini? Yaitu kalau boleh mungkin ya ke depan-depan kalau lebih banyak peserta ataupun juga pejabat yang muda, ya kita turunkan aja. Calon presiden boleh 35 tahun. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang fresh bagi saya. Ataupun bagi semua. Betul. Karena kita juga melihat tren banyak Perdana Menteri, contohnya Justin Trudeau, di bawah 35 tahun. Nah, siapa lagi ya, saya lupa. Ukraina kalau nggak salah juga relatif muda. Nah, ini jadi jangan digambarkan mesti batas 45, 50 ataupun 40. Ya mungkin 35 cukup. Karena ya jangan dibatasi karena usia. Mungkin kemampuan 35 tahun dengan 55 tahun sama saja. Betul. Bukan soal umur, Bang. Bukan soal umur. Karena dunia juga mulai berubah. Betul. Udah mulai shifting. Kita kan berada di era globalisasi ya. Begitu. Bang Prananda Paulo, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol yang panjang dan saya rasa mencerahkan bagi banyak orang. Semoga target dan cita-cita dari Bang Prananda dan juga Partai Nasdem nanti di 2024 akan tercapai 3 besar ya, oke? 3 besar. 3 besar 100 kursi ya. 100 kita kursi. Tungguin nih. Kayaknya sih bisa, mungkin ya. Thank you Bang Prananda. Thank you. Thank you. Terima kasih.